kami gitu. Beda-beda, Tuhannya lain-lain. Nanti di Cina juga beda lagi. Di Mesir beda lagi. Beda-beda semuanya. Makanya Bible bilang, bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal hukum Tuhan itu. Karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Makanya firman Tuhan diberitakan kepada Israel. Dan melalui orang Israel itulah kemudian firman Tuhan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Begitu. Coba Anda bantah itu argumen saya itu. Itu argumen sejarah, bukan argumen iman. Makanya setelah Yesus datang, maka ada bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah mengenal terangnya yang ajaib. Begitu. Nah, setelah Yesus datang, baru Yesus memberitakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan itu mengenal kebenaran. Dulu mereka tidak kenal itu. Hukum-hukum yang tentang kebenaran itu. Makanya mereka nggak tahu. Begitu. Ya, silakan. Naik, bantah argumen saya. Jangan Anda bilang, oh di Muslim, di sini Muslim, mereka nyembah Allah, di sini juga Muslim. Ya silakan Tora. Selamat malam Tora. Malam bang. Ya Muslim bang. Halo. Ya bang. Ya Muslim bang Tora. Saya seperti yang diceritakan tadi bang, saya itu dari agama yang dianut dari nenek moyang. Nenek moyang, oke. Tapi di KTP tertulis apa? Kristen. Tertulis Kristen. Karena nggak bisa Ya, ngurus apa-apa bang. Dulu sebelum Kristen masuk, ini abang orang mana nih? Saya orang dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Nah, sebelum sebelum Kristen masuk, ada kan agama asli kan? Ada. Iya. Ada apa sih? Kayak kepercayaan dari nenek moyang yang dari turun-temurun. Agama leluhur asli kan? Iya. Nah, apakah agama leluhur asli itu menyembah Allah? Bukan. Iya, kalau Muslim bilang mau nyembah Allah. Kalau Muslim bilang, namanya Muslim gimana? Pokoknya semua bangsa-bangsa dulunya nyembah Allah. Nah, itu kalau sama Muslim ngomong. Padahal tidak pernah ditemukan kata Allah itu di dalam peradaban lain selain Arab. Gali sejarah bangsa Sulawesi Barat. Abang tadi dari Sulawesi Barat kan? Iya. Tidak ada di situ kata Allah itu, nggak pernah mereka kenal. Itu bukti bahwa Allah memang tidak pernah diberitakan sejak orang Sulawesi Barat itu ada. Tapi kalau Muslim ngomong, dulu sudah diutus 124.000 nabi. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Allah tidak pernah ditemukan. Sekeping bukti pun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Allah pernah diberitakan dulu sebelum zaman Islam ada. Nggak pernah ada. Makanya Bible berkata bangsa-bangsa lain itu hidup di dalam kegelapan. Makanya beralih dari agama-agama leluhur, pindah jadi Kristen, pindah jadi begitu. Seperti itu sejarahnya. Itu gimana bang? Saya itu masih bingung bang. Saya kan dari kepercayaan nenek moyang. Saya tinggal di Sulawesi Barat yang di wilayah yang masih kepercayaan dari nenek moyang. Saya itu bingung. Apakah saya harus masuk ke Kristen karena KTP saya Kristen atau gimana tuh bang? Ya, contoh bang, saya tanya dulu, apa ajaran-ajaran nenek moyang dulu dalam hal keyakinan tentang kosmik atau hal-hal yang kita bicarakan, berbicara tentang Tuhan gitu loh. Apa yang mereka yakini? Kami itu meyakini kalau kami meyakini tentang nenek moyang yang
yang kami sembah itu adalah nenek moyang yang memberikan petunjuk kepada kehidupan. Apa petunjuknya? Kehidupan ke depannya supaya kami hidup lebih baik lagi kayak begitu, Bang. Ya, rata-rata seperti itu. Saya juga pelajari itu ya, agama-agama leluhur gitu. Tapi apa coba? Maksudnya begini. Pengajarannya itu apa? Contoh, jangan membunuh, jangan mencuri, Ya, jangan. seperti, Ada nggak kayak seperti begitu? itu juga. Seperti itu kasih. Kami tuh kebanyakan saya lihat orang yang menganut agama Kristen kan, saya kan tetangga nih dengan mereka kan. Mereka itu lebih perbuatannya lebih parah dari kami ini yang kayak mereka sering tidak jujur lah kayak begitu Ya. di daerah-daerah kan. Ya, betul. Makanya saya bilang begini, Bang. Sekarang ini banyak orang, Bang, karena kami tuh kalau kami coba-coba untuk berbuat kayak seperti itu, ya begini. Makanya saya bilang begini, Bang. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen, di KTP-nya Kristen, ngaku Yesus Tuhannya, tetapi Yesus tidak jadi Tuhannya. Nah, makanya menjadi Kristen itu menerima Yesus tuh sebagai Tuhannya, bukan sebagai kacungnya. Nah, banyak sekarang orang Kristen ngaku Yesus Tuhannya, padahal Tuhannya bukan Yesus, tapi Tuhannya setan. Ketika Yesus menjadi Tuhan seseorang, maka Yesus tuh seharusnya berdaulat atas diri dia, menguasai, mengendalikan diri dia. Nah, ketika Yesus mengendalikan diri seseorang, maka seseorang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya kan? Nah, tadi kalau abang bilang kelakuan mereka parah, ya karena mereka tidak menjalankan atau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Begitu. Nah, kembali ke yang saya tanya tadi ini, Pak. Menurut ajaran-ajaran leluhur yang Anda bilang tadi, agama-agama kepercayaan Anda, bagaimana pemahaman atau apa ya bahasa kita ini? Iya, pengertian Anda tentang hal-hal yang kosmik itu, kehidupan yang akan datang, bagaimana dia, pengajarannya apa dan lain sebagainya, bagaimana? kurang mengerti, Bang. Iya, nggak mengerti. Karena memang tidak jelas, Bang. Seperti itu. Itu maksudnya tujuan akhir hidup ini, Bang. Apa pengajarannya? Ya, Makanya saya pernah bilang begini, Bang. Di dunia ini sebenarnya dari berbagai ribuan agama keyakinan, itu hanya dari berbagai macam Tuhan, itu dihitung itu ada 1,5 juta Tuhan di dunia ini, Bang. Tuhan tanda kutip. 1,5 juta jumlah Tuhannya, saking banyaknya. Nah, sebenarnya hanya dibedakan jadi dua, Pak. Satu, Tuhan hasil imajinasi manusia, dan Tuhan yang menyatakan diri. Kalau Anda belajar agama-agama leluhur, Anda belajar agama Islam, Anda belajar, itu Tuhan yang muncul dari pikiran manusia. Oh, Tuhan tuh begini, dia begini. Oh, nggak boleh begini, nggak boleh, Tuhan tuh begini, harus begini. Nah, kalau begini nggak boleh dia, nggak boleh. Nah, itu biasanya Tuhan begitu, itu Tuhan hasil merenung orang. Dia duduk di bawah pohon pisang begitu kan ya, dia merenung, oh Tuhan tuh begini, dia harus begini ya. Itu makanya saya bilang Tuhan hasil hayalan manusia. Nah, kalau di dalam Bible, Tuhan itu tidak hasil hayalan manusia, tetapi dia menyatakan dirinya. Begitu. Kalau Anda belajar agama Islam, Tuhannya agama Islam itu muncul ketika ada Muhammad. Gitu. Sebelum ada Muhammad ya. Makanya abad ke-7, Tuhan abad ke-7. Itu yang dibuat oleh Muhammad, yang diperkenalkan oleh Muhammad.
Itu. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad itu disembah oleh suku bangsanya, yaitu orang-orang Quraisy, yang mereka melakukan penyembahan berhala di Mekah. Tuhan itulah yang diperkenalkan oleh Muhammad. Makanya ajarannya beda dengan Tuhan yang dalam Bible. Beda. Oke lah Bang ya, kita undang yang muslim dulu ya. Atau apa ada apa Makasih, Bang. sampaikan? Ya, pesan saya cuma itu Bang. Kalau Anda mau belajar Kristen, jangan lihat orang Kristennya. Banyak nanti orang Kristen yang mengecewakan Bang. Termasuk lihat yang tertulis di Bible itu. Ya kan, baca begitu. Nanti Anda lihat di situ pengajaran-pengajarannya. Seperti itu, ya. Oke? Oke, Bang. Makasih Bang ya, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Makasih, Bang. Sama-sama. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lihat orang Kristen. Kalau Anda lihat orang Kristen, kalau Anda lihat saya, lihat orang Kristen, nanti Anda kecewa. Kecewa. Lihat pengajaran yang ada dalam Bible itu. Baca ya kan. Bagaimana tuntunan hidup begitu. Ya kan? Seperti itu. Yuk silakan. Kita undang muslim yang lain ya. Kita kasih naik ada Arti. Oke, Arti. Ya, selamat malam Arti. Halo Arti. Selamat malam Bang Edi. Muslim atau Kristen? Ya halo Bang Edi, selamat malam Bang Edi. Ya, selamat malam. Muslim atau Kristen Bang? Udah hampir 85% hampir nggak Islam Bang. 80% hampir nggak Islam. Bisa menyalakan kamera Bang? Mana kirimin gak Bang? Oke, saya kirimkan ya. Ya, tuh, sudah saya kirimkan. Silakan diterima. Udah Bang. Sudah saya kirimkan. Kebuka Silakan belum? diterima, Bang. Ini efek simpan ya. Simpan ya, simpan. Simpan. Oh ya. Oke. Gimana, Bang Arti? Kalau di KTP Islam, apa yang Islam ingin gitu. yang memotivasi Anda ingin meninggalkan agama Islam? 80% sudah mau meninggalkan agama Islam ya? Iya. Bahkan saya sudah berbeda sih Bang, tapi belum dibaptis. Yang apa namanya, yang memotivasi Iya. Anda ingin meninggalkan agama Islam apa? Memanggilku malaikat. Our turret is under Sebenarnya apa ya, dari umur dulu saya taat sih Bang, sholat tekun, puasa tekun. Tapi entah ya, kayak ada dalam hati ini ada gerak gitu di dalam hati ini, kok kayaknya setiap saya tanya di Islam itu kok selalu blunder gitu, nggak sesuai dengan perintah sama our turret is under istilahnya itu, endingnya itu kok beda semua. Nah, Contohnya, dari sekitar umur 18-19 tahun itu saya udah ninggalin tuh Bang. Ya kayak saya nanya nih, saya nanya nih ya, saya pernah debat dulu itu tahun 98 atau 99 antara itulah. Jadi saya nanya itu sama ya Ustadz lah kalau di sini itu kan. Nah itu saya bilang, wujud syahadat tuh gimana sih Pak Ustadz, saya bilang gitu kan. Bingung dia jawab itu kan. Ya singkat ceritanya, nggak usah panjang lebar lah, saya nggak mau jelek-jelekkan yang lain tuh Bang, nggak mau. Nah itu ya, tapi dia ngotot tuh, dia itu ngotot. Ya itu saya nanya, bisa diwujudkan nggak Pak Ustadznya apa, saya bilang gitu kan, syahadat itu. Nah itu, nah dulu saya sempet apa ya, setelah singkat ceritanya, saya sebenarnya mau cerita gini nggak enak juga sih Bang gitu, nih nyinggung-nyinggung yang lain gitu kan.
Nah, saya cari ke Hindu dulu itu, saya cari ke Hindu, saya nyari ke Hindu itu kan. Oh ini nih kayaknya nih yang bener nih gitu kan. Nah itu saya dalemin lagi. Tapi kok saya nggak search juga gitu kan. Ya, sebenarnya apa sih ini? Bahkan saya dulu aja tahun 2001 itu balik lagi saya nanya lagi sama Pak Ustadz. Terakhir saya ngomong, Pak, kalau sepengetahuan saya, kalau kita ini jadi saksi, kita itu kan harus nyaksiin, kita Melihat. sedangkan saya kan saya baca itu apa Injil apa saya juga nggak tahu ya, saya baca terus sampai dia itu kok si Ismail ini diusir. Saya bilang, saya ini kan saya perhatiin di Google itu yang tahun sebelumnya kemarin itu. Nah sudah itu kok ini diusir, nah sementara kok Ishak ini kok kayak diistimewakan gitu ya. Nah terus saya lihat lagi, saya baca lagi kok ada apa janji Tuhan itu ngasih anak ke Ibrahim bagai bintang-bintang di langit. Ini apa sih, saya bilang kan gitu kan. Nah itu ketambah lagi yang bikin saya yakin nih, saya sudah hampir 3 bulan ini nontonin sampean terus Bang. Tambah ngerti saya di situ, tambah ngecun saya gitu loh. Oh, jawabannya ada semua di sini gitu loh. Nah itu Makanya memang begini Bang. Bongkar-bongkar. Ketika kita baca Al-Quran maupun baca Bible, tidak pernah di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran Tuhan itu berfirman kepada keturunan Ismail. Makanya Abraham itu kan punya anak namanya Ishak dan Yakub. Namanya Ishak dan Ismail. Ya kan? Nah, kemudian dari Ishak ini dia melahirkan anak-anak perjanjian. Makanya Tuhan berfirman kepada keturunan Ishak ini. Ishak punya anak namanya Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub. Yakub melahirkan Israel, ya kan? Melahirkan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada Harun, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sementara kalau kita baca Quran sama seperti itu. Bahkan anak Ismail itu tidak disebut sama sekali oleh Al-Quran. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran satu nabi dari keturunan Ismail. Begitu. Makanya janji Tuhan itu memang dengan perantaraan anaknya Abraham dari garis Ishak. Makanya firman Tuhan itu datang dari situ. Begitu. Makanya kita kalau lihat 25 nabi, bahkan dalam agama Islam ya, kita lihat 25 nabi, itu semuanya keturunan Yakub atau berasal dari Bani Israel. Begitu. Dan nenek moyangnya. Iya, nggak ada satupun yang dari Arab, itu nggak ada. Iya. Cuman Muhammad itu pun di dalam Al-Quran, Nabi yang dinubuatkan akan datang oleh Isa itu namanya Ahmad, bukan Muhammad. Begitu. Dan sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, Ahmad, sosok Ahmad itu diutus kepada Bani Israel juga. Maksudnya diutus Bani Israel? Iya. Gimana itu Bang? Karena di dalam Al-Quran sosok Isa itu dia berbicara kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Jadi Ahmad itu diberitakan kepada Bani Israel. Tapi tiba-tiba Ahmad jadi Muhammad diberitakan kepada orang Arab. Begitu. Oh gitu ceritanya ya. Iya, jadi memang gak nyambung. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada nabi atau rasul, tidak ada rasul itu diutus melainkan kepada kaum yang berbahasa dari rasul itu sendiri. Jadi menurut logika Quran, contoh kalau rasulnya itu orang Jerman, maka dia itu diutus kepada sebuah kaum yang berbahasa Jerman. Jadi menurut logika Quran, tidak ada rasul, kalau misalnya rasul itu orang Indonesia, dia diutus ke Jerman itu nggak masuk akal menurut Quran. Rasul yang orang Indonesia diutus kepada bangsa atau kaum yang berbahasa Indonesia.
Nah, Nabi Isa di dalam Quran berbicara kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Tapi tiba-tiba Ahmad berubah jadi Muhammad dan dia tidak berbahasa Bani Israel, dia berbahasa Arab. Arab. Makanya nggak nyambung gitu loh. Iyalah, mungkin Mak Abang masih dalam perjalanan ya, masih 80% ya. Semoga nanti semakin hari semakin banyak belajar ya. Nanti dari situ Saya sudah mengenal Udah kebenaran. 10 kali lebih kayaknya Bang masuk gereja sudah saya.